Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Islamiyah Satu Garut, Bapak Haji Muhammad Saiful Jauhari SDMPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kaprodi, Bapak Ibu Guru, karyawan Turmen SMK Islamiyah Satu Garut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam rangka acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak SMK Islamiyah Satu Garut. Dan selawat sasaran senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala SMK Islamiyah Satu Garut. Kemudian acara yang ketiga adalah penyampaian ataupun presentasi dari guru penggerak SMK Islamiyah Satu Garut, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Islamiyah Satu Garut kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Muhammad Saiful Jauhari SDMPD diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama Rabbi Sami Sadri sedang itu dana misalnya Fani Amal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah membimbing untuk anak-anak melakukan kebersihan sehingga tampak lebih bersih. Ini itu nanti akan disampaikan sebagai guru penggerak oleh Bulur selaku guru penggerak, terus Bu Nisa selaku guru penggerak, juga Bu Eti selaku guru penggerak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya harapkan untuk Bapak Ibu semangat untuk mengajar, disiplin, dan bangga, terutama bangga ini. Bapak Ibu harus bangga bekerja di SMK Islamiyah Satu Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Muhammad Saiful SDMPD yang telah memberikan sambutan dan pengarahan pada kegiatan diseminasi pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya adalah presentasi dari Bapak Ibu guru penggerak yang berjudul diseminasi budaya positif di SMK Islamiyah Satu Garut. Sebagai presenternya, yang pertama adalah Ibu Siti Nuridayati SPD, yang kedua adalah Ibu Eti Supriyati SPD, dan yang ketiga Ibu Khairul Nisa SPD. Dan kepada beliau bertiga, waktu dan tempat kita sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Muhammad Saiful Jauhari SDMPD,
yang terhormat Bapak Ibu Waka SMK Islamiyah Sabuturut, Bapak Ibu Kaprodi SMK Islamiyah Sabuturut, beserta Bapak Ibu guru karyawan semua yang kami hormati. Bapak Ibu semuanya, ini kami izinkan kami dari guru penggerak ya. Yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Siti Nurhidayati, yang kedua Ibu Eti Supriyanti, yang ketiga Ibu Hairun Nisa. Izinkan kepada kami untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Semoga bisa dijalankan di SMK Islamiyah Sabugarut. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SMK Islamiyah Sabugarut. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Mungkin sebelumnya kita mulai kita ya Bapak Ibu, biar semangat. Kita mohon berdiri Bapak Ibu semuanya. Masih ingat kan? Iya. Oke, insyaallah. SMK bisa. SMK Islamiyah Sabugarut jaya luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, mengawali dengan adanya yel-yel ini semoga bisa menambah semangat Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti apa yang kami sampaikan nanti semoga bisa diterapkan di sekolah kita. Konsep utama budaya positif itu meliputi adanya perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Tunjuk jari, monggo. Angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju? Pak Firdaus? Masih ada lagi? Pak Rian, Pak Iqbal, Pak Agung, dan Pak Royan, Bu Wahyu, Pak Ari. Oke, terima kasih. Yang tidak setuju? Ini berarti jangan. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, saya tanya dulu ini. Tadi yang menyatakan setuju. Nah, untuk menyampaikan, monggo tadi perwakilan Pak Firdaus. Monggo. Saya setuju yang ada hukuman ya. Karena dalam Islam sendiri itu ada hukuman yang mendidik. Jadi konsep hukuman itu ada yang konsep barat, ada yang konsep Islam. Kalau saya sebenarnya hukuman itu bisa dilaksanakan dan bisa kemudian merubah anak dengan catatan hukuman yang mendidik. Saya kira itu. Dan tapi Pak Firdaus. Oke, terima kasih Bapak Sari. Lanjut ke Pak Firdaus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya dari jurusan pengawasan ya, sering menghukum siswa karena biasanya terlambat berangkat sekolah, dan biasanya ada kalau anak itu lari-larian untuk ke warung seperti itu. Dan hukuman yang kita gunakan itu adalah mungkin pertama itu hukuman fisik, yang berarti kita setiap pagi melakukan olahraga ya. Nah, yang kita lakukan ketika anak itu telah berkelanjutan sampai dengan pusat ke 35, jadi setiap sesi itu
ketika telat di belakangnya ditambah 5 seperti itu sampai mentok 35 atau 40, lebih dari itu kita laksanakan untuk kebersihan bengkel seperti itu. Dan hukuman itu supaya apa? Daripada kita mengembalikan anak biar pulang ketika telat setengah jam atau 15 menit, itu lebih baik anak itu alhamdulillah sudah mau berangkat, kita titik fisiknya biar siap menerima ilmu. Karena apa? Anak itu mungkin berangkat sekolah baru bangun tidur, seringnya seperti itu. Ada yang belum mandi masih ngantuk seperti itu. Dan budaya di jurusan biasanya setiap berangkat wajib berdoa dulu lalu pemanasan, supaya apa? Ketika kita kerja, ketika kita praktek, dalam bahasanya kita sudah siap, nyawa kita sudah umur biasanya kalau anak bilang seperti itu. Mungkin dari penjelasan seperti itu. Kalau ada masukan ya kita terima. Terima kasih. Selanjutnya tadi yang tidak setuju, Pak Kaji, monggo Pak Kaji untuk menyampaikan Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hukuman itu berbeda dengan pembinaan. Istilahnya sekarang hukuman itu mati, penjara itu memberikan kesakitan, itu namanya hukuman. Tapi di dalam sekolah itu namanya bukan hukuman, tapi pembinaan, sanksi seperti itu. Jadi hukuman tidak boleh di SMK atau di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi ini ada yang setuju, semua dan tidak senang. Oke, baiklah, kita lanjutkan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Monggo, yang setuju ngaco, yang tidak ngaco. Yuk, yang setuju silakan. Nggak ada yang setuju. Yang tidak setuju? Apa yang tadi setuju? Yang tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, tinggal langsung aja Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Pak Hura? Setuju. Yang di sini Bu Ika setuju. Yang nggak setuju? Nggak ada. Berarti artinya setuju semua. Oke, saya lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Oke, banyak yang setuju ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Oke, mari kita bermain sebentar Bapak Ibu. Kita bermain sebentar, bermain ketawa kanan. Monggo Bapak Ibu semua untuk mengambil benda yang ada di dekatnya. Yang kecil saja untuk digenggam erat. Yang kecil saja, monggo. Entah kertas, entah plastik atau apa yang bisa dipegang. HP yang kesulitan mungkin ya. Ya. Oke. Monggo diberikan, digenggam. Sudah. Ya. Oke. Coba sekarang yang pasangan di sampingnya untuk mau berusaha membuka genggaman tersebut. Ayo silakan. Dia sama Bu Wahyu coba. Enggak, maksudnya Bu Dia berusaha untuk membuka kepala dari Bu Wahyu. Silakan. Monggo Pak Huran sama Pak Nova coba. Bisa? Gimana? Sudah bisa? Oh, sudah bisa. Ternyata ini ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hah? Bisa? Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bu Tia tadi tidak bisa membuka apa yang digenggam oleh Bu Wahyu. Pak Nopal tadinya tidak bisa jadi
itu bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang bisa mengontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Contohnya tadi Bu Wahyu ya, Bu Wahyu itu tidak mau melepaskan genggaman antara dia berusaha untuk mempertahankan walaupun Bu siapa? Tia sudah merayu, membujuk, mengicik ya. Tidak bisa lepas. Karena apa? Iya, Bu Wahyunya tidak mau. Ya, Pak Gufron, ya sama Pak Gufron tadi sebenarnya tidak bisa, tapi karena Pak Gufron mau lepaskan, nah akhirnya terbuka. Ya, itu. Nah, apa hubungannya di sini Bapak Ibu? Ini berhubungan yang perubahan paradigma teori kontrol dari ilusi kontrol. Nah, ilusi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi sudah dipraktekkan Bapak Ibu semua. Ya, bahwa kita menganggap diri kita itu bisa mengontrol murid sepenuhnya. Ya, padahal tidak bisa Bapak Ibu. Tadi kan sudah dipraktekkan ya. Sampai mengaruh dengan kesakitan, tapi kalau orang tersebut tidak mau berubah, maka tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini ya saya ulangi ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita Bapak Ibu, enggak, kita sebagai orang guru sudah dewasa berhak untuk memaksa anak. Nah, itu padahal sebenarnya tidak boleh. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi yang sudah dilakukan praktekkan oleh Bapak Ibu semua. Bisakah kita mengubah pandangan seseorang? Bisakah kita mengubah pandangan murid? Bisa. Kenapa bisa Pak? Mungkin tadi Pak Nopal menyampaikan Pak bisa. Kita kasih kenapa tidak bisa mengubah pandangan atau sudut pandang dari orang lain ya, karena kita memberikan penjelasan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian sebab akibat itu mungkin ya. Terus kita ibaratnya orang mendoktrin itu kan pasti tujuannya agar memiliki sudut pandang yang sama. Jadi memang itu ada ilmunya untuk merubah sudut pandang seseorang, bahkan bisa mempengaruhi apa yang kita inginkan orang tersebut bisa kita suruh-suruh ibaratnya seperti itu. Terima kasih ya. Itu sebenarnya adalah menuju teori kontrol Bapak. Ya, yaitu apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu mengarahkan tentang apa? Tentang dunia. Kayak gitu. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini biasa kadang-kadang kita ketika melihat anak-anak berperilaku jelek, ya udah kita mengecap bahwa anak tersebut jelek. Padahal belum tentu. Ya. Menurut teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebenarnya anak kita itu kok melakukan seperti itu memiliki tujuan. Mungkin ya ini hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Mungkin kenapa dia terlambat sekolah, mungkin karena
ada sesuatu yang menyebabkan dia terlambat sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dia tidur di kelas? Mungkin ada sebabnya. Nah, disitulah yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Betul tidak Bapak Ibu? Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol panjenengan semua. Tidak kan? Yang hanya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kepada siswa kita itu hanya bisa mengontrol dari jam 7 sampai jam setengah 3. Selebihnya kita sudah tidak bisa mengontrol lagi. Atau bahkan ketika belajar handphone, kita tidak bisa mengontrol anak-anak mungkin yang depan kayak gitu ya, yang mau ada sesuatu keperluan yang tidak ketahui. Kadang-kadang seperti itu, muncul seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, menurut teori kontrolnya, ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, bagaimana nanti seperti itu? Nah, nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menyelesaikannya itu dengan melakukan kolaborasi, yaitu dengan siswa kita membuat kesepakatan. Mungkin ini bisa dilakukan dari per kelas ya Bapak Ibu, dengan adanya membuat kesepakatan kelas. Ya. Ini yang sudah saya praktekkan Bapak Ibu, ini di awal semester ini. Saya pertama membuat kesepakatan kelas itu. Ya, jadi ketika kita sudah dibuat kesepakatan kelas, itu yang tadinya anak sering terlambat, itu alhamdulillah ada perubahan Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah dibuat kesepakatan kelas guru dengan siswanya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu semua ya, di kelas masing-masing ya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah itu tadi ya yang Bapak Ibu praktekkan. Nah kamu udah bisa buka. Nah saya bisa buka kan seperti itu. Nah, kita masih bisa berpikir seperti itu. Nah menurut teori-teorinya bahwa model berpikir menang-menang. Kita sama-sama ya melakukan sesuatu sesama, tidak ada yang biru kita seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nah budaya positif. Apa yang budaya positif itu bisa diwujudkan? Salah satunya yaitu dengan disiplin positif. Apa kita yang namanya budaya positif itu? Kita mendisiplinkan anak itu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Konsep disiplin ya, jika kita terapkan, nah itu akan menjadi identitas yang gagal, yaitu yang model hukuman sama penghargaan. Apa perbedaannya itu? Yang model hukuman Bapak Ibu, dengan mendisiplinkan anak itu dengan cara hukuman bisa menyakitkan, betul Bapak Ibu? Betul tidak? Dengan adanya hukuman itu menyakitkan, betul tidak? Ya, mesti ada ya, karena mesti. Kemudian tidak nyaman, betul. Nah, kemudian murid takut, kira-kira terjadi tidak? Nah, sangat terjadi ya. Memaksa, jelas ya. Murid menyembunyikan kesalahan, ya. Cok menemui ini, mesti. Murid menjadi rendah diri. Ya, ini kan kayak ini rendah diri, mungkin ada yang mereka yang sifatnya tahan banting ya rendah diri, yang tidak tahan banting bisa jadi rendah diri. Oke. Kalau yang konsep penghargaan Bapak Ibu, ini yang sebenarnya adalah tidak efektif. Kenapa tidak efektif Bapak Ibu? Misalnya seperti ini penghargaan. Oh
karena itu akan berakibat jika ketika melakukan lagi tidak dikasih uang, itu akan berbeda. Nah, harusnya bagaimana Bapak Ibu? Masa ada boleh menghargai? Harusnya bagaimana? Sebaliknya itu ketika kita meminta sesuatu pada murid, biarkanlah dia terdorong oleh motivasi dari diri sendiri. Baru nanti kalau masih penghargaan itu diterakhir. Jadi tidak disampaikan di depan untuk memunculkan motivasi dari anak sendiri. Kemudian yang kedua bisa merusak hubungan. Nah, dengan adanya penghargaan itu kadang-kadang ya, koncone ada yang iri, betul sih? Nah, kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini akhirnya nanti kalau sudah dapat penghargaan itu tidak mau melakukan. Saya tidak dapat apa-apa. Contohnya ini Bapak Ibu guru, saya tidak mau ikut guru penggerak. Karena saya tidak dapat apa-apa. Nah itu sudah mematikan kreativitas. Ya Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak segera mengikuti ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga berpengaruh ya. Ya kadang-kadang mereka yang punya kemampuan, ya punya kemampuan rendah itu mungkin sudah minder duluan kalau dengan adanya ini seperti itu. Maka sekarang itu kalau di kurikulum merdeka itu sudah tidak muncul adanya ranking, tidak dimunculkan dalam raportnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya karena itu tadi karena sudah pengen dapat penghargaan seperti itu. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang bisa kita terapkan Bapak Ibu dalam mendisiplinkan anak didik kita. Yang pertama itu dengan konsekuensi, yang kedua dengan restitusi. Nah, dengan konsekuensi. Nah, ini akan bisa. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek, bisa menguatkan anak. Misalnya seperti ini ya. Misalnya anak terlambat. Nah, di kesempatan kelas kita membuat konsekuensi. Jika anak terlambat, itu konsekuensinya apa? Kita buat kesepakatan bersama. Dengan adanya itu, anak akan memahami, kan sudah disepakati bersama. Konsekuensi ini anak tidak akan merasa seperti dihukum seperti itu. Oh, karena sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ya, karena di sini kan dalam melaksanakan konsekuensi tersebut itu perlu adanya monitoring dari diri kita. Kemudian stimulus respon. Stimulus berarti beri apa? Rangsangan. Respon menanggapi ya, menanggapi. Murid menghormati peraturan. Betul tidak Bu? Betul ya. Dengan adanya konsekuensi, sudah tahu konsekuensinya, anak itu akan lebih menghormati peraturannya. Karena tadi apa? Kita sudah membuat kesepakatan dulu seperti itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, anak merenung apa yang jadi kesalahannya. Kemudian metode yang kedua adalah dengan restitusi. Ya, ini kita restitusi itu kita mengajak dialog anak. Intinya seperti itu ya, mengajak dialog anak untuk menjadi murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Bu Nisa masalah restitusi. Kemudian fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol. Nah
Nanti ada contohnya videonya juga Bapak Ibu. Bagaimana mendisiplinkan anak itu dengan segitiga restitusi. Nah ini contoh kasus ya, contoh kasus Bapak Ibu. Jika ya perbedaan kalau ya kasusnya di sini siswa sering tidak mengerjakan PR. Bagaimana kalau hukuman, konsekuensi sama restitusi? Hukuman, ya, yang model menggunakan hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut ya karena tidak mengerjakan PR. Misalnya apa? Hormat bendera selama 10 menit, itu namanya hukuman. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Nah, kadang-kadang mungkin kita juga cok melakukan ya Bapak Ibu, ya cok marah pada anak. Nah itu masuk ke hukuman. Nah, kalau dengan konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Nah ini yang patut kita lakukan adalah dengan konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi anak dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, 2 kali lipat. Nah dengan adanya itu nanti anak akan apa? Tidak akan mengulangi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Betul tidak Bapak Ibu? Lebih enak kan pakai konsekuensi. Nah, kemudian kalau yang menggunakan restitusi, di sini dalam mendisiplinkan siswa, guru menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi dihubungkan dengan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah nanti itu contohnya akan disampaikan oleh Bu Epi, keyakinan kelas itu seperti apa, seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi di sini dalam restitusi itu guru itu mengajak dialog ke anak dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan ya atau nilai-nilai kebajikan, sehingga anak itu akan muncul dengan sendirinya untuk mengetahui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Epi Supriyati. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan diseminasi budaya positif. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu mencakup kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan juga kebutuhan rasa aman. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kebutuhan kasih sayang terhadap sesama manusia itu bisa dicontohkan ketika seseorang ingin menjalin relasi dengan teman atau dengan keluarga ataupun dengan pasangan hidup. Nah, kalau contoh dalam kelas siswa yang kan ada siswa yang mencari perhatian ya Bapak Ibu ya. Nah itu menandakan bahwa siswa tersebut sedang membutuhkan kasih sayang ya. Cari perhatian kepada sesama temannya atau kepada bapak ibu gurunya ya. Nah kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan contohnya jika ada siswa yang merasa paling hebat atau ada siswa yang ingin menang sendiri,
itu merupakan contoh kebutuhan penguasaan. Ada siswa yang mempunyai prestasi dan mereka ingin dihargai. Nah, itu merupakan kebutuhan penguasaan. Contoh kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, yaitu siswa merasa tidak ingin tertekan. Tidak ingin tertekan, mereka ingin bebas, ya, bebas dalam arti bukan apa namanya itu, bebas dalam arti tertentu, ya, tidak terus dibebaskan yang sebebas-bebasnya, bukan, ya. Yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini contohnya siswa ingin menemukan kesenangan di dalam pembelajaran. Nah, biasanya mungkin ada siswa yang merasa kalau di kelas itu ada yang guyon. Nah, itu merupakan kebutuhan kesenangan dari mereka. Nah, mungkin kita bisa mengaplikasikannya dengan memberikan game dalam pembelajaran kita. Nah, itu bisa untuk memenuhi kebutuhan kesenangan terhadap siswa kita. Selanjutnya, nah, dari kebutuhan dasar manusia tadi itu memunculkan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu biasanya berasal dari pengaruh luar. Contohnya, ketika siswa melakukan disiplin karena mereka takut dihukum. Nah, itu berarti masuk ke dalam motivasi eksternal. Contoh lainnya, ketika siswa melakukan disiplin karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan atau imbalan, itu juga masuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang lainnya adalah motivasi internal. Motivasi internal itu contohnya jika siswa melakukan disiplin karena sadar bahwa kedisiplinan mereka itu akan berdampak kepada mereka sendiri nantinya, itu ya. Nah, kemudian tentang keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu biasanya kita lebih mudahkan, ya, atau kita jabarkan di kelas itu dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa di saat pembelajaran. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita memasuki kelas, nah itu kita sepakat bahwa datang ke kelas itu tidak terlambat, ya, atau disiplin waktu. Kemudian contoh lainnya tidak menggunakan HP saat pembelajaran. Itu ya, itu bisa disepakati bersama dengan siswa. Contoh lainnya saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati bisa dijabarkan ketika Bapak Ibu guru sedang melakukan penjelasan materi. Nah, di situ siswa itu diharapkan bisa mendengarkan dengan seksama. Jadi tidak boleh ngobrol atau bermain atau yang lainnya. Begitupun ketika siswa sedang melakukan presentasi, ya, presentasi tugas. Nah, itu teman-temannya harus mendengarkan, itu ya. Kemudian kesepakatan yang lain contohnya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Nah, jadi apabila ada siswa kita yang biasa kadang mengumpulkan tugas itu kan molor, ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu bisa kita sepakati dengan kesepakatan kelas. Nah, supaya mereka bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Contoh lainnya menjaga 5R. Nah, kemudian ada juga boleh disepakati minum di kelas, ya. Nah, karena kan mungkin pembelajaran itu bisa sampai 4 jam atau 5 jam dalam sekali mata pelajaran. Nah, kalau kita tidak boleh minum kan kasihan juga. Jadi boleh disepakati minum di kelas, tapi kalau makan ya tidak boleh, ya.
Selanjutnya, mengapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan saja? Kan ada peraturan ya, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini dicontohkan ya. Ketika kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kalau kita sudah merasa yakin, kita punya keyakinan bahwa kita menggunakan helm untuk keselamatan kita, untuk mencegah sesuatu hal yang membuat diri kita sakit ya karena kecelakaan mungkin. Nah, maka dengan mudah kita akan melaksanakan peraturan tersebut. Ya, jadi kita harus yakin dulu bahwa dengan menggunakan helm itu akan membuat kita aman, ya, aman dari kecelakaan atau dari benturan, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kita juga harus punya keyakinan dulu, Bapak Ibu. Kita harus yakin dengan kita mematuhi peraturan, mempunyai keyakinan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu bisa membuat kita lebih terhindar dari penyakit. Maka peraturan tersebut akan mudah dijalankan. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan itu seperti itu. Kita harus punya keyakinan untuk diri kita sendiri bahwa hal tersebut positif untuk kita, maka dengan mudah peraturan tersebut akan dijalankan. Contoh lainnya, ketika kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini mungkin ketika kita berkeyakinan kalau kita terlambat, nah itu akan membuat kita ketinggalan materi dan akhirnya tidak paham akan materi pelatihan tersebut. Maka kita akan dengan mudah melakukan peraturan untuk datang tepat waktu pada saat pelatihan. Next, di sini ada contoh keyakinan kelas. Ada contoh kesepakatan kelas yang di dalamnya ada keyakinan kelas. Nah, contoh kesepakatan kelas di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu datang tepat waktu, mungkin kemudian ada mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam kesepakatan kelas tersebut bisa diyakini sebagai ini ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat dalam belajar. Kemudian bisa juga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bisa diubah katanya dengan kata-kata yang lebih positif. Nah, kemudian di sini ada contoh peraturan kelas yang mana di dalamnya ada keyakinan kelasnya ya, atau bisa diganti dengan keyakinan kelas. Contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan adalah peraturan ya. Nah, itu bisa dimaknai dalam keyakinan kelas sebagai rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bisa diganti kalimatnya dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa diganti dengan menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa diganti dengan menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa diganti dengan menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran bisa diganti dengan menghormati orang lain dan juga bersabar. Menggunakan masker bisa diganti dengan menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, bisa diganti dengan menjaga keselamatan dan keamanan.
Kemudian tentang tindakan guru, ya. Di sini ada contoh tindakan guru yang mana termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu jadi ada anak disuruh mencatat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena mereka datang terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman ya Pak Ibu ya. Contoh lain ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kalau di sini berapa kali? 50 ya mungkin. Nah, ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi disuruh push up itu termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Nah, itu termasuk konsekuensi ya, bukan hukuman. Yang kelima, ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu termasuk konsekuensi. Nah, yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, ini ada ya ini termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk hukuman ya. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu atau lepean ya di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Hairunisa. Sebelum ke Bu Hairunisa, jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebelumnya. Jadi untuk kesepakatan kelas itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua di kelas. Dengan apa? Dengan mengajak anak-anak itu membuat kesepakatan bersama. Nah, biasanya Bapak Ibu yang sudah pernah saya temui, itu anak-anak itu mengusulkan sesuatu yang kadang-kadang negatif pada kita ya. Untuk misalnya Pak, boleh tidur saat pelajaran. Nah, itu kan tidak bagus kan. Nah, kita sampaikan ke anak-anak bahwa kesepakatan yang kita buat ini harus dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Nah, kesepakatan ini tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya. Tidak usah banyak-banyak. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita hubungkan dengan apa? Dengan kalimat positif. Ya, setelah tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti ya, bahwa bentuknya kalimat positif. Contohnya tadi apa? Saling menghargai, saling menghormati, kemudian disiplin waktu. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita sampaikan ke anak cuma maksimal itu 5. Nah, 5 aja. Jadi nggak usah banyak karena apa? Daya ingat anak-anak itu ya kita sendiri juga tidak bisa banyak kalau itu. Nah, jadi intinya kita mendisiplinkan anak itu dengan dihubungkan dengan keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ akan menyadarkan anak-anak, oh harusnya saya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi bukan dengan hukuman seperti itu Bapak Ibu, disiplin positif. Terima kasih. Selanjutnya Bu Hairunisa untuk menyampaikan. Kesimpulan Bang. Terima kasih atas diberikannya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya akan menambahi mengenai budaya positif tentang 5 positif
kontrol kita sebagai guru di sekolah. Yang pertama, di sini untuk posisi kontrol guru itu ada dua motivasi. Yang pertama itu motivasi dari luar, kemudian dan motivasi dari dalam. Nah di sini untuk motivasi dari luar itu istilahnya bisa membuat menjadi identitas gagal. Di antaranya posisi guru yang seperti apa? Yang pertama di sini adalah posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum itu biasanya ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya untuk posisi penghukum itu satu, suaranya keras, istilahnya galak kalau jari anak seperti itu ya. Nah biasanya kalau sudah masuk ke posisi penghukum itu seringnya contohnya guru itu seperti ini. Kok bisanya kamu telat lagi itu gimana? Nah seperti itu. Kemudian di depan gerbang gurunya sudah berkaca pikiran. Kok telat? Ya seperti itu contohnya. Nah di sini dampaknya untuk anak itu apa nanti jadinya? Satu, kalau di luar gerbang itu identik anak akan membenci guru yang menghukum. Ya, kemudian kalau di dalam pelajaran biasanya nanti anak membenci pelajaran tersebut karena yang ngajar gurunya itu dampaknya. Kemudian yang kedua itu adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya di sini nanti informasi yang guru itu cenderung halus, ya. Intonasi gurunya itu cenderung halus. Biasanya seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu kalau ibu itu lelah. Kenapa kamu masih tetap melakukan seperti ini? Nah itu sebagai contoh guru membuat orang merasa bersalah. Nah di sini kalau misalkan kita menerapkan hal seperti itu bisa membuat anak menjadi identitas gagal. Ya, salah satunya dampaknya ke anak itu anak cenderung dia sebagai faktor kesalahan yang membuat gurunya dihukum. Nah itu dampaknya seperti itu, sehingga anak itu kadang-kadang bisa menjadi rendah diri. Dia tidak bisa memunculkan atau memposisikan kita sebagai teman. Nah di sini seringnya kalau posisi guru sebagai teman itu kita dengan anak itu tidak ada batas. Guyon, ketika main sama anak guyon. Atau ketika minta tolong sama anak itu seperti ini, tolonglah ibu dibantu demi ibu atau demi bapak, tolong dibantu seperti itu. Ya, atau demi saya, tolong dibantu ngangkat meja. Nah seperti itu ya. Nah kemudian, nah di sini dampaknya apa untuk anak? Satu, biasanya cenderung anak kurang bersikap sopan kepada kita sebagai guru. Cenderung hanya bergantung sama guru. Kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya tanpa guru tersebut memberikan solusi. Istilahnya ketergantungan. Ya, kemungkinan sebagian besar dari guru di sini seperti itu ya. Selanjutnya, yang keempat itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah untuk pemantau di sini seringnya untuk intonasi suaranya itu datar, dia tidak menampilkan ekspresi. Kemudian ketika ada anak melakukan kesalahan, guru tersebut menampilkan ekspresi datar, kemudian hanya ditanyai tanpa ada senyum ataupun marah. Hanya datar saja. Kenapa terlambat? Kamu tahu kan peraturannya apa? Seperti itu contohnya. Ya. Nah untuk dampaknya apa? Dampaknya ke siswa itu menitik beratkan pada sanksi. Ya artinya anak itu hanya tahu apa kalau saya terlambat. Peraturan terlambat berarti nanti saya harus melakukan apa? Atau kalau saya mendapatkan ranking 1, nanti saya dapat ujian. Itu seperti itu. Nah di sini untuk posisi pemantau, guru itu harus selalu memonitor dan guru itu berdasarkan data yang sudah dikumpulkan atau
siswa untuk bisa memunculkan sikap anak yang bertanggung jawab ketika mereka melanggar peraturan, ya, mereka ditanyai tetapi secara bertatap muka, face to face, ditanyai, didudukkan, kenapa Mbak tadi kamu kemana, kok bisa terlambat, kenapa, kamu tahu kan, masih ingat apa tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat. Pasti anak-anak otomatis akan mengingat, oh iya Bu, saya sudah pernah membuat keyakinan kelas ini. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang sudah kamu buat itu sesuai tidak dengan sikap yang sudah barusan kamu lakukan. Karena itu akan mempunyai solusi sendiri. Nah, kalau mereka sudah mengingat itu melanggar keyakinan yang sudah kita buat, nanti kita dari pihak guru itu hanya membimbing anak untuk menemukan solusinya. Kalau kamu sudah tahu itu salah, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Ya. Nah, jadi kita itu tidak menyuruh anak, kamu salah, berarti kamu harus gini, kamu salah, berarti kamu harus gini, itu enggak. Nah, kalau dari posisi manajemen ini, jadi anak itu bisa mendewasakan diri, memunculkan sikap tanggung jawabnya seperti itu, dan dampaknya untuk kedepannya bisa mencari solusi, ya, untuk kesalahan yang sudah mereka buat. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira ketika diterapkan ke diri kita sendiri, posisi mana yang sudah banyak kita terapkan? Siapa yang mau menjawab? Oh, Pak Bilal. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang sudah kita terapkan di sekolah? Yang sering diterapkan di sekolah? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kalau lihatnya Pak Firdaus itu teman. Oh, oke. Bakar bareng itu teman. Oh, bakar bareng, iya. Terus ada lagi? Mau sama saya, Pak mau. Ibu-ibu kira-kira di sini sebagai apa untuk posisi kontrolnya? Evaluasi diri setidaknya seperti itu. Kemungkinan di sini mungkin satu penghukum itu masih ada, ya. Posisi penghukum itu jelas masih ada. Pembuat orang merasa bersalah juga masih ada. Teman itu malah banyak. Pemantau juga ada. Nah, di sini diharapkan untuk posisi kontrol yang mengkritik, ya, posisi kontrol yang diharapkan untuk diterapkan di sini adalah sebagai posisi manajer, ya, karena ini posisi yang paling baik, posisi yang paling baik untuk memunculkan sikap tanggung jawab anak, ya, atau setidaknya minimal sebagai pemantau, ya, minimal sebagai pemantau, bukan penghukum, ya. Kemudian bagaimana caranya kita sebagai manajer, posisi manajer untuk menerapkan ke siswa? Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai restitusi. Di sini segitiga restitusi. Maksudnya restitusi itu apa? Restitusi itu adalah disiplin positif yang berpusat pada solusi, seperti itu. Tahapan-tahapannya bagaimana? Tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Nah, contohnya untuk menstabilkan identitas, ciri-cirinya kalimatnya itu ketika anak sudah melakukan kesalahan, mereka menyebutkan kesalahannya itu apa, kita menstabilkan identitas alasan tersebut. Oh iya, kenapa kamu tadi main HP? Karena tadi tanggung Bu, sebentar lagi game, tanggung Bu, sebentar lagi mau menang, seperti itu. Ya, kita stabilkan. Oh iya Bu ya, atau iya Mas ya. Memang kalau kita main HP itu setidaknya itu salah satu bentuk menghibur diri sendiri, ya, seperti itu. Jangan langsung, nah itu kalau kayak gitu kamu salah, untuk
stabilkan dulu alasannya apa, ya. Nah, selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu contoh kalimatnya adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi kesalahan yang tadi sudah dibuat, ditanyakan alasannya apa. Kemudian apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk besok? Ya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah di sini kalau anak sudah membuka alasannya itu apa, kemudian kita mengenai validasi kebutuhannya, di sini kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira dari kesalahan yang sudah dibuat, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Atau kelas ideal itu seperti apa sih? Keyakinan kelas yang sudah dibuat itu apa saja sih? Nah seperti itu ya. Nah dari ketiga tahapan ini kemungkinannya kita itu sudah pernah melakukan, tetapi tidak 3 tahapan secara langsung, mungkin 1 tahapan atau 2 tahapan. Nah sebagian besar kemungkinan di sini yang validasi kebutuhan yang sudah sering dilakukan. Nah di sini silakan kalian bisa menyimak. Kami memberikan salah satu contoh mengenai segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi kepada siswa. Mohon disimak terlebih dahulu. Ada sesi tanya jawab. Nanti ya. Jamin banget, bersemangat sekali. Oke. Video kok balik boleh. Lagi besar. Udah betul nih. Mari IT.
Itu sebagai salah satu contoh penerapan mengenai materi yang kita paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan, monggo. Saya pengen lihat yang slide yang tadi manajer itu. Wes di closing kita. Berarti Pak, ekonnya sing beneran. Baik, Pakai ini Pak, pakai ini Pak. Ada usah Pak. ya, kita maksimal jam 11.30 ya, maksimalnya. Kalau bisa sebelumnya. Ya, karena ini waktunya sholat Jumat. Tim biasanya kalau jam 12 ya setengah 12. Terima kasih. Moga Pak Amin. Yang slide apa Pak tadi Pak? Yang ada manajernya itu. Gimana Pak? Cek. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini Bu, ini kan saya mau menanyakan, itu kan di dalam 5 posisi kontrol itu ada apa aja itu? Penghukum, terus penasehat, Pembuat orang merasa bersalah. ya orang salah ya, terus teman, pemantau dan manajer. Ini saya sebagai tim STP ya Bu ya. Jadi dari semua itu kita itu sudah menerapkan Bu sebenarnya, dari manajer, dari teman, dari pemantau ataupun dari penghukum. Tapi semua anak itu jadi gini Bu, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bertanggung jawab, bahkan dablek. Nah, ini kan kita yang baru tahu 5 posisi ini.
Tapi bila kita dari tim STP 28 itu sudah menerapkan hal tersebut, tapi belum efek ke anak. Yang saya tanyakan, dari 5 posisi ini, adakah posisi yang lain selain ini agar kita menerapkan ke siswa, agar ada timbal baliknya, agar siswa itu ada tanggung jawab, ada rasa penyesalan, atau agar anak itu jauh lebih baik, Bu? Karena 5 hal ini itu dari kita sudah menerapkan, tapi hasilnya masih utuh. Jadi ibu-ibu yang menjadi guru penggerak ini, silakan bisa gabung sama kami. Biar tahu gimana sih kita mendidik anak itu di lapangan. Jadi tidak hanya berbicara seperti ini, tapi kita yang melakukan di anak itu sudah beberapa masalah. Itu belum berhasil, mungkin Bu. Kalau posisi ini diterapkan di sekolah negeri yang sudah, maksudnya SDM-nya sudah jauh lebih baik dari sini, mungkin bisa. Tapi kalau di sini, saya minta cara lain, Bu. Gimana? Gitu. Yang saya tanyakan itu gimana caranya yang lain selain 5 ini? Ini ada lagi nggak cara yang efektif untuk melayani siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin. Proses kontrol yang lain di sini saya tadi bilang minimal kita sebagai pemantau. Nah, kalau di SMP 2 kan punya catatan. Kira-kira anak yang sering terlambat siapa? Anak yang baru terlambat siapa? Itu kan ada, ya kan? Nah, untuk posisi manajer ini itu nggak bisa Pak Bu untuk langsung satu kali penerapan anak jadi memahami kesalahannya itu apa? Itu tidak bisa. Memang kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak itu menginginkan kita sebagai guru minimal sebagai pemantau, ya. Nah, meskipun penerapannya itu sulit karena dengan anak yang sikap yang sudah tertanam di mereka dari dulu untuk mematuhi peraturan itu sulit, itu ya wajar. Itu butuh proses. Tidak bisa langsung instan 1 hari, 2 hari, atau 1 kali, 2 kali, 3 kali dilaksanakan seperti itu langsung jadi, itu tidak bisa. Itu dari saya. Mungkin kalau yang lain mau menambahkan, terima kasih. Untuk waktu bisa dipercepat. Ada sedikit ya. Jadi jawab dari pertanyaan Bapak tadi, posisi kontrol itu cuma ada 5 Pak. Ya. Jadi cuma ada 5 itu. Nah, tadi yang jadi pertanyaan kami, mana yang baik? Yang baik yaitu sebagai di sini manajer. Nah, ini harapan dari pemerintah itu ada diadakannya guru penggerak untuk mendesiminasikan kepada Bapak Ibu semua itu supaya bisa menerapkannya di sekolah masing-masing seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada luar satu yang mulia, yang luar biasa, calon kepala sekolah lomba. Amin. Berdoa itu sudah diplanikan pemerintah untuk jadi calon kepala sekolah. Jadi syaratnya harus mengikuti dulu. Oke, kita support luar biasa. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah setengah 12, kalau mau ibadah sholat Jumat dan juga dan terakhir ada pengumuman Bapak Ibu ya. Lalu PIC untuk bisa mengunci ruangannya masing-masing ya. Karena sudah dibersihkan, jangan sampai nanti sampai aman atau apa yang kotor ya. Dikunci ruangannya masing-masing. Dan yang terakhir sekali, mohon doa semuanya Bapak Ibu ya. Mohon doa bahwa nanti malam itu akan ada lomba futsal. Jadi kita mengirim futsal kami ya. Futsal. Futsal Pak. Masih nyambung belum tahu. Nah, semoga nanti